Hai, selamat pagi. Untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita ucapkan bersama-sama salam bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran, kalian harus menyiapkan buku paket halaman 43 tentang teks cerita fantasi, kemudian buku catatan dan buku tugas kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Kalian pernah mendengar tentang teks cerita fantasi? Begini, kalau kalian belum pernah mendengarkan teks cerita fantasi, kalian pasti pernah mendengar mengenai Harry Potter, Percy Jackson, Naruto, atau bahkan One Piece. Benar sekali. 4 judul buku yang saya sebutkan tadi adalah buku-buku yang dibuat berdasarkan fantasi atau khayalan atau imajinasi dan karangan seorang penulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah teks yang dibuat berdasarkan fantasi atau imajinasi penulis. Ingat, karena berdasarkan fantasi atau imajinasi, maka teks cerita fantasi sifatnya bukan fakta, melainkan karangan atau khayalan dari seorang penulis. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan teks cerita fantasi dengan teks yang lain? Untuk itu, kalian terlebih dahulu harus mengetahui mengenai ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket halaman 50 pada subbab apa ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Ya, sudah? Oke, di sana dijelaskan apa-apa saja ciri teks cerita fantasi. Ciri yang pertama, teks fantasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan yang tidak mungkin kita temukan di dunia nyata. Hal ini berkaitan dengan cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kegaiban atau kemisteriusan yang dipengaruhi oleh imajinasi penulis. Contohnya, tokoh-tokoh pada novel Harry Potter. Di sana dijelaskan bahwa Harry dan kawan-kawannya memiliki kekuatan supranatural, yaitu berupa kekuatan sihir. Ciri yang kedua, ide cerita. Ide cerita teks fantasi bergantung pada daya hayal atau imajinasi seorang penulis. Imajinasi ini bisa penulis dapatkan dari hasil pengamatan pada dunia nyata. Kemudian, hasil pengamatan tersebut ia fiksikan atau ia tambahkan dengan imajinasi atau khayalannya. Biasanya, tema-tema cerita pada teks cerita fantasi itu seperti sihir atau magic dan supranatural atau futuristik. Misalnya, pada cerita Ekor Biru Nataga. Di sana diceritakan pertempuran antara Komodo dengan siluman serigala. Hal-hal tersebut biasanya tidak akan kita temukan dalam dunia nyata. Namun karena teks fantasi bersifat fiksi atau khayalan, maka hal-hal tersebut sah-sah saja pada teks cerita fantasi. Ciri yang keempat, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Misal Harry Potter yang memiliki kekuatan sihir, Percy Jackson yang memiliki kekuatan Dewa Poseidon, dan Doraemon yang mempunyai kekuatan kantung ajaib. Ciri kelima, bersifat fiksi. Fiksi artinya khayalan atau tidak bersifat nyata. Lalu bagaimana ketika cerita-cerita menggunakan latar di dunia nyata? Biasanya, latar tersebut atau objek dalam dunia nyata dibumbui dengan imajinasi seorang penulis. Contohnya, pada cerita kekuatan Ekor Biru Nataga, yang penulisnya karang dari latar Pulau Komodo, yang kemudian dia bumbui dan dia imajinasikan sesuai dengan imajinasinya. Ciri yang keenam atau ciri yang terakhir terletak pada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan cenderung variatif, ekspresif, dan menggunakan percakapan-percakapan yang tidak formal. Contohnya pada cerita Ruang Dimensi Alpha. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium dan penelitian ini, kataku mengibah. Nggak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat.
Selain itu, penggunaan sinonim merupakan sinonim yang dapat mengungkapkan emosi secara kuat, dan variasi katanya adalah variasi kata-kata yang menonjol. Nah, sekarang tugas kalian adalah 1. Mencatat pemaparan yang sudah saya jelaskan ke dalam buku catatan. Kalian dapat menambahkan catatan kalian dari buku paket maupun Google. Tugas kedua, bukalah halaman 48 hingga 49. Lihatlah kotak-kotak di bawah cerita. Kemudian kerjakan tugas yang berada di dalam kotak tersebut. Tugas dikumpulkan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Semakin cepat Anda mengerjakan dengan teliti dan mengumpulkan, Anda akan mendapatkan nilai sikap yang lebih baik. Terima kasih, selamat mengerjakan. The school